Bapak Ibu, kalau gak ada Rasulullah, gak lahir Rasulullah, kenal sholatkah? Kalau kita tidak dapat hadiah kelahiran sang Nabi, adakah masjid? Adakah haji umroh? Adakah hijab, jilbab? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau orang tanya mana dalil bermaulid, nggak usah banyak-banyak. Kamu kenalkah Rasulullah? Kamu cintakah Rasulullah? Kamu berterima kasihkah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu kali saya diundang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, puji syukur kepada Allah. Malam ini tidak hujan ya. Malam kemarin kita habis buat haul di depan. Haul Syekh Abdul Qadir Jilani, karena salah satu thariqah yang kita amalkan, thariqah Qadiriyah. Dan sanad kitab kita juga banyak kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Alhamdulillah Pak RW datang malam tadi ya. Cuma nggak bawa jamaah sini. Nanti jamaah Buaran nggak usah sungkan kalau itu udah jadi. Datang pengajian itu pengajian dibuka umum. Tapi memang kalau zikiran, ada zikir umum, ada zikir untuk orang yang sudah talqin zikir, itu dibedakan. Takutnya kalau ikut yang sudah, orang udah talqin zikir nih, udah bayat, kita ikut-ikutan, dikira orang kesurupan. Padahal orang lagi keasikan nyebut nama Allah. Ya. Syukur ini tidak sempurna kecuali kita berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bertanya di semua provinsi yang kita kunjungi, Bapak Ibu, kalau gak ada Rasulullah, gak lahir Rasulullah, kenal sholatkah? Kalau kita tidak dapat hadiah kelahiran sang Nabi, adakah masjid? Adakah haji umroh? Adakah hijab, jilbab? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau orang tanya mana dalil bermaulid, nggak usah banyak-banyak. Kamu kenalkah Rasulullah? Kamu cintakah Rasulullah? Kamu berterima kasihkah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu kali saya diundang hari lahir kota, tapi bukan Tangsel. Tangsel pernah juga. Jika kota baru berumur habis pemekaran 10 tahun dimaulidkan, disebut hari lahir kota ABCD. Rasulullah SAW mengatakan, Ana Madinatul Ilmi. Aku adalah kota ilmu. Jadi kalau orang nanya, ini dalil-dalil gampang nih, dalil bodoh-bodoh aja. Jika kota ente, kota kamu diulang tahunkan, masa kota ilmu tidak ulang tahun? Ulang tahun itu menyerupai Yahudi dan Nasrani. Ya salam. Orang Yahudi juga ada yang pakai jilbab, pakai hijab, bukan berarti ibu-ibu ini ngikutin Yahudi Nasrani. Orang Buddhis juga ada pakai tasbih, bukan berarti kita ikut tasbih mereka. Jadi sama, bukan berarti kita ikut mereka. Mau yang berat-berat apa yang ringan-ringan, Bu? Nah, saya udah mulai serius ini. Mending belum serius, kita rem dulu kan. Mau yang santai aja? Oke, baiklah kalau begitu. Kita turunin dulu grade-nya nih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Satu kali datang orang kepada Nabi Muhammad SAW, namanya Abu Darda. Kata Abu Darda, hadis ini riwayat Imam Ad-Darimi. Kata Abu Darda, wahai baginda, ini pertanyaan-pertanyaan level tinggi, tapi bahasanya awam. Cocok untuk kita semua ini. Ilmunya tinggi, yang ditarget tinggi, tapi bahasanya bahasa bodoh-bodoh aja, kira-kira gitu. Bahasa polos. Apa kata Sayyidina Abu Darda yang disebut orang bijaksana di kalangan sahabat? Tadinya orang paling polos. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, wahai baginda, mata tadri annaka nabiyyun. Kapan engkau sadar engkau ini nabi? Kira-kira nih, Nabi diangkat umur berapa? Umur berapa? 40? Waduh, sesatnya orang Buarannya. Ya. Selamat sesat.
Masih pakai riwayat begitu, padahal riwayatnya nggak begitu. Wa bu'itsa fil arba'in. Nabi itu dibangkitkan, diutus. Bu'itsa itu risalatan, sebagai rasul, bertugasnya umur 40. Kalau itu Abu Darda faham. Abu Darda nggak nanya itu. Abu Darda nanya, wahai baginda, engkau kan pernah mengatakan kuntu awalan nabiyyina fil khalq. Aku adalah nabi pertama, belum ada Adam aku sudah nabi. Kapan engkau sadar? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Jawabannya sangat sederhana sekali. Ini bocil-bocil ini umur berapa nih? Inti umur berapa bro? Cil. Ada 5 tahun, 6 tahun? Belum ya? Belum mimpi dia kan? Belum mimpi basah kan itu? Belum. Ada 5 tahun nih, Toleh. Tong, kamu berapa umurnya? Udah tua. Umur 9 tahun tuh ya. Nabi berkalab begini. Wahai Abu Darda, waktu kami main-main di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu sekarang masuk wilayah kota Mekah. Kampung ibu susu beliau bernama Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah berarti Bani Sa'ad, klan suku Sa'ad. Lagi main-main, tiba-tiba lagi main anak-anak, ada yang turun dari atas. Bukan pesawat, dulu belum ada pesawat. Bukan layang-layang, dulu gak ada main layang-layang begitu Rasulullah SAW. Apa yang turun? 2 makhluk wajahnya seperti manusia tapi bersayap. Pakaiannya putih, berserban, rambutnya sangat hitam. Turun, gitu, langsung di hadapan Nabi Muhammad kecil dan saudara susunya, anak daripada Halimah Sa'diyah. Apa kata orang ini? Yang pertama, orang bersayap ini. Emang dia? Kata yang satu lagi, gitu doang, pergi lagi. Besok mereka main lagi di situ. Turun lagi nih 2 makhluk. Kata yang satu lagi, emang dia? Yang satu lagi mengatakan apa? Betul, emang dia nih orangnya. Tapi belum paham ini. Maksudnya apa obrolannya? Ternyata malaikat pun saat cek, Nabi yang kita sholawat-sholawatin sejak ribuan tahun itu, ketika nurnya turun menjadi sosok seorang manusia, benarkah manusia itu? Mereka pun konfirmasi sampai 3 kali. Hari ketiga, ketika yang satu lagi yang ternyata itu adalah Mikail bertanya kepada sosok yang satu lagi, Jibril, Bril, bener ini Muhammad Rasulullah. Kata Jibril, Nora ente, emang dia orangnya. Kenapa waktu lahir Sayyidina Jibril ikut membantu? Tentu dia tidak ngintip ibu-ibu lahiran kan malu malaikat. Ibu-ibu ngelahiran jangankan malaikat, suaminya aja malu lihat. Tapi karena istrinya minta ditemenin. Nggak tega ngelihatnya. Sayyidina Jibril mengatakan, wahai Mikail, emang ini orang yang dulu aku temenin, yang ibunya aku datangin dan aku katakan, wahai Aminah, jika nanti kamu melahirkan anak, kasih nama dia Muhammad. Itu Sayyidina Jibril yang mengatakan. Nur yang ada di tubuhnya, itu nur yang aku lihat di perut, di rahim Sayyidah Aminah. Halo Bu, halo. Ibu-ibu yang pernah hamil, mohon maaf yang belum hamil jangan sedih, belum rezeki. Yang pernah hamil, pernah didatangin malaikat Jibril gak? Atau Mas Jibril? Atau Brobril? Enggak pernah Bu? Kira-kira iman ibu ini, nur rahasia keimanan ibu ini, dibandingkan Aminah yang jumpa Sayyidina Jibril, yang disapa oleh Jibril, kira-kira lebih tinggian mana nurnya? Iman siapa yang lebih tinggi kira-kira? Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Ada di sini ibu-ibu yang mimpi ketemu Jibril, ada nggak? Nggak usah jumpa, mimpi ada nggak?
Nggak ada, paling mimpinya mimpi apa? Mimpi aktris atau aktor ya. Pernah mimpi cowok selain suaminya nggak? Sering, ente bahaya ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau mimpi mau gimana lagi? Kan nggak bisa dihukumi. Sayyidah Aminah yang dikata-katakan oleh kelompok yang tidak faham hakikat beliau dituduh musyrik. Padahal mereka yang mengaku lebih beriman dari Aminah tidak pernah jumpa Jibril, tidak pernah dialog dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Kata Jibril, Mikail, emang dia orangnya? Akhirnya Jibril dan Mikail, ya, Mikail gendong itu diambil Nabi Muhammad kecil umur 5 tahun lebih kurang. Lalu Sayyidina Jibril yang tercipta dari nur, dia membelah dada Sayyidina Muhammad dengan kecepatan nur. Dia ambil jantungnya, dibersihkan juga dengan nur. Lalu diisi dengan air yang airnya bukan air bumi. Air dari sana kita nggak tahu dari mana. Ternyata kata Nabi Muhammad SAW, ini Nabi Muhammad cerita kepada Abu Darda, aku yang masih kecil umur 5 tahun lebih kurang, itu ada noda 2 hitam di dalam jantungku. Kira-kira Pak anggota dewan nih, Pak Zulham, nodanya berapa Pak? Jangankan apa ya, saya nggak usah juga jangankan, nanti banyak yang tersinggung. Sayyidina Muhammad tidak berdosa, masih kecil, tetap ada noda hitam di dalam kolbunya 2 titik. Bayangkan. Yang dulu semua para nabi 124.000 dikurangin 1 Nabi Muhammad SAW tidak dilakukan pembersihan jantung itu. Itulah sebabnya kenapa Nabi Adam kemudian terpedaya juga oleh secara zahir nih ya. Menurut Bapak Ibu ini mungkin nggak Nabi Adam kalah sama setan? Nabi kalah sama setan mungkin nggak? Kalau cerita ustadz-ustadz kan kebanyakan gitu, Nabi Adam terpedaya. Ayatnya memang begitu, fa'azallahuma syaitan. Syaitan menggelincirkan Hawa dan suaminya Adam. Itu kan zahirnya. Tapi bukan itu. Nabi Adam itu seorang nabi, maksum, dijaga Allah, mustahil tergoda oleh syaitan. Terus apa yang terjadi pada Nabi Adam? Ternyata iblis bawa nama Allah. Fawallahi fawarabbika, demi Tuhanmu hai Adam. Karena iblis bawa nama Allah, Nabi Adam kemudian menghormati nama itu. Dia cicipilah itu buah larangan yang disebut buah khuldi oleh orang awam. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, capek juga. Ini mohon maaf, para ustadz nih pernah ngambek gak sama jamaahnya? Ustazah ada yang tersinggung gak sama jamaahnya? Ada ya? Kita datang berisik, tinggalnya taruh mic, gitu kan? Ada ustadz begitu gak? Ada. Yang penting bukan aneh orangnya. Tapi ke depan kita nggak tahu. Kita ngomong, orang ngomong di belakang. Saya pernah dulu 2013 diundang oleh orang kampung saya. Jadi mohon maaf orang Padang, saya agak trauma kalau diundang orang suku-suku Padang. Suku Minang saya agak trauma. Kenapa? Saya datang Pak ke daerah Jakarta Timur dulu. Saya ngomong apa ditimpalin di sini, ngomong apa? Padahal dia lagi beres-beres air, nasi. Kayak menghina. Karena saya orang Payakumbuh, saya datang ke kampung yang bukan kampung Payakumbuh itu. Kamu orang Payakumbuh ya? Makannya gini. Diejek terus, makan saya diejek. Sampai selesai saya diejek. Akhirnya agak ada trauma untuk datang untuk majelis-majelis sukuisme. Dulu, sekarang sih masih. Ya, jadi mohon maaf kalau kadang-kadang saya mikir-mikir, ini datang gak ya, datang ya. Gitu. Kalau nggak kenal-kenal amat, saya nggak mau datang. Akhirnya saya pikir-pikir, kok Nabi Nuh tega 950 tahun berdakwah, lalu kemudian tersinggung, dia katakan, wah Allah, hancurkan umatku itu sehancur-hancurnya. Itu noda yang tadi.
Seandainya noda itu tidak ada, Nabi ini tidak akan doa begitu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada kartu as, kartu utama. Kalau dia doa dia bisa beri syafaat. Kalau dia mengatakan A, detik itu juga jadi. Ini di luar doa-doa yang biasa. Wa inni khabba'tuha li ummati syafa'atan lahum. Kalau aku tidak pakai itu doa yang begitu, aku simpan untuk di padang mahsyar memberi syafaat. Nabi nggak pakai. Nabi Nuh nggak sabar, wajar. 900 tahun lebih berdakwah dicuekin. Saya baru 2 jam, sekarang trauma coba. Gimana traumatiknya seorang Nabi Nuh? Dalam ilmu psikologi berat sekali itu. Bapak Ibu, ini rahasia tapi bukan rahasia lagi. Ini rahasia umum. Saya sebutkan karakter saya dulu. Saya ngajar di pesantren. Itu kalau ada santri tidur, satu lagi ngomong, saya tinggal. Kalian mau belajar apa mau tidur? Nggak jawab, kita tinggal dan saya nggak mau ngajar lagi sampai selesai satu semester. Yang pusing wali kelasnya, yang pusing kepala madrasahnya. Begitu ego kita dulu. Aku ini dokter, ngajar di pesantren gak dihargai, mau bocil-bocil gitu Pak. Alhamdulillah sekarang gak begitu lagi, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga ini Allah istiqomahkan. Dibersihkan kolbu oleh Allah. Maka Nabi Nuh wajar. Sekelas Nabi 900 tahun, moodnya habis, wajar. Kita baru cuma dicuekin berapa menit tersinggung. Betul kan? Ini kan wajah-wajah suka tersinggung ini ya. Kita ngobrol. Tahu-tahu dia asik megang handphone. Gimana perasaannya? Dia dengerin aku gak sih? Gitu gak? Abis itu kita bilang, awas lu dalam hati. Makanya ente gak bisa jadi wali. Pendendam. Ngambekan masa. Wali ngambekan. Wali murid aja lah. Wali kelas paling tinggi mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad dibersihkan kalbunya dari itu. Makanya ketika beliau pendek cerita ini, beliau pergi hijrah ke Taif. Apa yang terjadi? Masih ingat? Disambut atau disambit? Disambit beliau. Kotoran onta dilempar. Kalau itu Nabi Nuh langsung doa, ya Allah gitu. Kalau orang buaran digituin gimana? Ya, ente ini datang ke suatu kampung ngajar, tiba-tiba disambut sama benda paling bau, paling menjijikkan. Terus datang malaikat. Bro, kamu ini lagi dizolimin sama murid-murid kurang ajar nih. Gimana kalau kita hancurkan aja kampung itu? Gimana? Jawabannya gimana? Hancurin aja. Hajar, gitu kan? Makanya ente gak bisa jadi nabi. Tapi di Jakarta, orang Betawi ada yang jadi nabi. Namanya Ahmad Musaddiq. Namanya Ahmad juga, tapi bukan Rasulullah. Ya. Nabi keberapa itu, Pak? Nabi ke-26 ya? Sukses lah orang Betawi ya. Ntar lagi di Parung ada lagi tuh imam apalah itu ntar ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bayangkan Nabi Muhammad ditawarin oleh malaikat yang bersayap 600, 300 kanan, 300 kiri. Kalau dia buka itu sayap tertutup langit dan bumi. Menawarkan bantuan ketika beliau bersedih. Apa kata Nabi? Udah Jibril. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah yang urus. Karena dia mengatakan cukup Allah yang urus, Allah urus tuh Namrud, dikirim cukup pakai lalar masuk. Ya, masuk ke dalam otaknya, mati dia. Nabi Muhammad gak berani ngomong hasbunallah. Jadi hati-hati, jangan sembarang zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu zikir disebut sir hizbun nasr. Rahasia pertolongan Allah dalam wirid ada di Hizib Nasr.
Orang baca itu kalau nggak sesuai dengan ijazah guru yang wali Allah, dia nanti jadi suka menggunakan pedang bukan pada tempatnya. Li'anna dzikra silahul muridin. Karena zikir itu pedangnya para murid. Kalau pedang diasah bisa menusuk secara batiniah. Zahirnya tidak menusuk, batinnya menusuk. Sayyidina Ibrahim diganggu Namrud, dia baca hasbunallah. Cukup Allah yang urus, Allah urus. Gak mau diurus sama Jibril, gak level kata Nabi Ibrahim. Kenapa? Sayyidina Ibrahim pembawa panji tauhid, dia gak mau terganggu oleh seorang malaikat sekalipun. Ini baru diganggu sama preman, adu sama preman satu lagi, kan lucu. Akhirnya gaduhlah antara dua ormas. Diganggu dikit sama orang, bawa orang sekampung. Pantas ente gak bisa menjadi wakil Allah, khalifatullah di muka bumi. Gak bisa begitu. Sayyidina Muhammad SAW ya, dibersihkan kolbunya. Dibersihkan kolbunya dari apa? Nah, maka turunlah ayat itu ya. Wa ma kunna, ya, tidaklah Allah, wa ma kana Allah mu'azzibahum. Allah tidak azab mereka wa anta fihim, kalau engkau ada di hadapan mereka. Asbab apa? Asbab noda hitam di kolbu Nabi sudah dibersihkan. Nabi Nuh malah dia berdoa menghancurkan umatnya, Nabi Muhammad tidak. Nah, berdoalah, itulah rahasia sholawat. Maka kalau sholawat, katakan Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammad. Coba ikuti. Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammad fil qulub. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kasih sayangmu ke dalam kolbu Nabi Muhammad. Kalau orang sholawat ke kolbu Nabi, maka kolbu orang ini akan dibersihkan Allah 10 kali. Orang sholawat secara umum, Allah sholawat kepadanya 10 kali. Begitulah terus, begitulah terus. Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad fil qulub. Ya. Mau bersih hatinya? Amalkan itu ya. Ba'da sholat 3 kali cukup. Sudah hafal belum? Allahumma salli ala Sayyidina, Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad fil qulub. Tambahkan kalimat kolbu. Ya, kalimat kolbu. Man shalla alayya sallallahu alaihi asyra marat. Siapa yang salawat kepadaku, Allah kucurkan limpahan rahmat, membersihkan dia, menjaga dia, memberkahi dia 10 kali lipat. Itu asbab Nabi kolbunya dibersihkan. Ini misalnya ini nih, coba lihat. Ini gelas, kelihatan? Airnya isinya apa? Bening atau putih? Atau hitam? Kalau kita tuang di sini air yang juga bening, keluarnya apa? Bening. Sholawat itu seperti itu. Nabi butuh sholawat kita nggak? Nabi nggak memerlukan sholawat kita. Kita yang perlu limpahan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Darda mendengar Nabi lagi berkisah. Wahai Abu Darda, jantungku dibersihkan, kolbuku dibersihkan. Lalu setelah itu dituangkan air iman dan hikmah. Iman, keyakinan, hikmah, ilmu. Mau kolbunya mengikuti kolbu Sayyidina Muhammad? Iman kepada Allah, ilman ke Nabi Muhammad, bungkus dengan ilmu. Kuatkan dengan ilmu. Mohon maaf, syahadat kita tidak boleh lagi syahadat taklid buta ke orang tua. Aku sembah Allah, yang disembah orang tua aku nggak cukup. Harus kenal siapa yang kita sembah. Maka ketika Rasulullah SAW kirim Sayyidina Ali dalam hadis Bukhari dan Muslim, apa kata beliau? Ya Ali, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Ali, engkau akan datangi satu kaum ahli kitab. Ya. Kalau engkau sudah sampai di sana, fad'uhum ilallah. Ajarkan mereka ilmu mengenal Allah. Fa idza arafuhu, kalau mereka telah bermakrifat mengenal Allah,
baru ajalkan sholat. Mohon maaf Bapak Ibu ya yang punya anak. Anaknya dikenalkan Allah dulu atau dipaksa sholat dulu? Kebanyakan. Dia ancam sholat kan? Betul kan? Ini wajah-wajah tukang ancam ini. Penitia surga neraka. Anak itu jangan dimarahin dulu kalau dia belum kenal yang dia sembah. Ajarkan pelan-pelan. 1, 2, kata Ibnul Jauzi. Anak kecil itu nggak butuh dalil Quran nomor sekian ayat sekian. Ajarkan dia tentang yang menciptakan alam, yang menciptakan dirinya, yang menciptakan orang tuanya, yang kasih rezeki dia. Oleh karena itu nak, kita mesti nyembah Allah gitu. Pelan-pelan. Sehingga masuk di akalnya tertanam. Dia sholat bukan karena orang tuanya. Dia sholat karena sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan jantungku dikembalikan, ditutup. Kata Sayyidina Anas di hadis Madinah. Inni qad ra'aitu. Aku sungguh melihat ya. Bekas daripada penyembelihan dibelek ya, dibedahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat jelas sekali, kata Sayyidina Anas. Ibu-ibu ini ada yang sesar gak? Itu kalau Jibril kecepatannya cahaya bekasnya ada sedikit sekali, ada di dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik itu pelayan Rasul di bumi, di Madinah, dan dia menceritakan kisah itu. Lalu Sayyidina Muhammad SAW ya, mengatakan, saudara susuku, anak daripada ibunda Halimah Sa'diyah, di saat aku diambil malaikat, dia pulang lapor, ngadu ke ayah ibunya. Apa kata anak saudaranya ini? Ya abati ya ummi, wahai ayahanda, wahai ibunda, qutila Muhammad, saudaraku Muhammad dibunuh oleh makhluk putih-putih. Akhirnya itu seorang ibu kalau anaknya kenapa gimana? Itu beda sama bapak loh. Bapak-bapak ini kalau anaknya jatuh itu bengong dulu, betul kan? Beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ngeliat anaknya jatuh langsung begini, nggak mikir, karena bapak-bapak ini mikir dulu. Ibu-ibu ini pakai perasaan, Pak, dimaklumi Pak ya. Jadi ibu-ibu ini kalau agak sedikit kencang mau bapak mau dimaklumi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak kita paling ngerti cewek aja ya, padahal kita juga paling gak mengerti perempuan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu Sayyidah Halimah, belum sempat rapi-rapi bajunya, langsung jalan, langsung lari lebih dahulu daripada suaminya. Dia lihat Nabi Muhammad sudah main pasir lagi, sudah main-mainan lagi. Ini perhatikan. Di zaman Nabi gak ada handphone. Maka mainan anak-anak itu ya mainan rakyat. Orang Buaran ada permainan rakyat yang masih dipakai anak-anak gak? Udah gak ada. Mainannya mainan orang Cina, orang Korea, orang Eropa ya. Orang Amerika. Apa tuh namanya? Yang kotak itu ya. Apa tuh namanya tuh? Smartphone. Ya. Nggak ada lagi yang di sini main apa? Petak umpet, udah nggak ada. Mainnya main PS gitu ya. Astagfirullahaladzim. Anak-anak nontonnya TikTok, betul. Ibu-ibunya nonton sih, kan lucu. Bapak-bapak, ibu-ibu ngomong ini, kamu jangan main handphone. Bapaknya main handphone depan anaknya. Sama kayak bapak-bapak ngomong, kamu jangan ngerokok. Dia udah depan anaknya. Itu bukan contoh yang baik, bukan uswatun hasanah. Kalau kita ngelarang main handphone, jangan main handphone. Taruh handphonenya. Kalau masih mau main handphone depan anak, kasih time-nya. Biar ada cara bermain. Dulu Sayyidina Muhammad SAW juga bermain. Ada ulama nulis tentang malaib Rasulullah. Malahi Rasulullah. Alat-alat mainan-mainan yang dulu pernah dipakai baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Aisyah itu punya mainan boneka. Bahkan mainan patung-patungan. Bukan patungan duit, patung-patung. Ini dalil bahwa bikin karikatur, bikin miniatur,
Hewan-hewan itu tidak haram. Yang haram itu kalau disembah. Jadi kalau lewat KHI Tugu Tani, jangan bilang ini syirik. Enggak, itu bukan syirik. Syirik itu kalau disembah. Kalau apa? Dalilnya ada, ya. Bahwa Rasulullah mengatakan innal malaikata la tadkhul. Malaikat tidak masuk ke rumah fihi suratun tu'bad. Di dalamnya ada gambar, lukisan atau patung yang disembah. Kalau tidak disembah, Sayyidah Aisyah main itu. Nabi Muhammad ketika dikejar oleh ibu susunya Halimah Sa'diyah, lagi main-main. Itu udah nangis, udah mau baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak jadi. Dipeluk ini Nabi Muhammad kecil, ya dicium-cium seperti ibu-ibu ini ketakut kehilangan. Dipeluk-peluk, dicium-cium, kemudian digendong, dibawa pulang. Semenjak Nabi Muhammad dibawa ke rumah itu, mereka punya bisnis, punya ternak sukses. Orang kampung memandang Halimah Sa'diyah yang tadi rendah menjadi tinggi. Wa rafa'na laka dzikrak. Asbab mereka memuliakan seorang anak kecil namanya Sayyidina Muhammad. Mereka dulu keluarga sakit-sakitan. Asbab Nabi Muhammad masuk di rumahnya, penyakit semuanya hilang. Semuanya hilang. Kampung Bani Sa'ad menjadi berkah. Itu tempat semua mainan-mainan itu masih banyak di sana. Bapak Ibu kalau lama ke Mekah, kasih tahu kepada orang travelnya, Ustadz antarkan kami ke tempat Nabi Muhammad dulu kecil. Main-main di situ ya, injak-injak pasirnya di situ, rasakan ya, ingat-ingat kisah barusan. Rindui Rasulullah itu baca salawat, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Kalau perlu baca salawat Adnani sampai meneteskan air mata di situ. Ya, rasakan nikmatnya, merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu yang tidak sakit cuma satu, rindu kepada Rasulullah. Udah pasti rindu kepada Allah, rindu kepada makhluk, rindu kepada pasangan, rindu kepada kawan, rindu kepada kampung halaman itu menyakitkan hati, melukai hati. Tapi kalau rindu kepada Rasulullah, rindu kepada wali Allah, itu penyembuh kalbu. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Ini udah jam berapa ini? Jam 10. Lanjut. Beneran. Oke, kita lanjut dulu ya. Besoknya kata Sayyidina Muhammad, aku diantarkan pulang ke Mekah oleh ibu susuku, dipertemukan kembali dengan ibundaku Sayyidah Aminah. Aminah berarti orang terpercaya, Halimah artinya orang yang santun, lembut sekali. Halimah itu gak pernah marah. Kalau ibu-ibu ini wajahnya kayaknya ada kerutan-kerutan marah ya. Marahin suaminya bukan marahin anaknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apapun yang kita kerjain itu berefek di wajah. Hati-hati. Orang yang suka benci, suka marah, itu ngefek, ada gurat-gurat garis di wajahnya. Orang penyayang, melihat Halimah itu, orang yang tadi marah gak jadi marah, Pak. Itu Sayyidah Halimah. Sayyidah Halimah curhatlah apa yang diceritakan anaknya tentang Nabi Muhammad mau dibunuh, ditusuk, diambil jantungnya. Apa kata Aminah? Senyum itu Aminah. Wahai saudariku Halimah, terima kasih telah merawat anak kita. Bukan anakku, anak kita. Kenapa? Kalau orang nyusu dari kecil, maka susu itu kan asalnya darah. Umur 1 tahun, 2 tahun, itu darahnya ibu akan menjadi darahnya anak. Tapi kalau udah gede nggak masuk. Makanya kalau bapak yang nyusu nggak jadi anak susu, Pak. Ente jangan jorok otaknya. Emang aneh lagi ngomong fikih, ya ini ngomong fikih. Radhaul kabir tidak sah walaupun ada hadisnya ya. Mensusui orang besar nggak berlaku. Jangan diterusin Pak ya. Takut kemana-mana nih pikiran kita nih ya. Apa kata Sayyidah Aminah? Wahai saudariku, anak kita ini sebelum kamu cerita itu, aku sudah dikhabarkan.
Aku baru saja hamil, itu malaikat-malaikat datang mengunjungiku. Arwah para nabi-nabi datang menyapaku. Di saat lahir. Ibu-ibu ini kalau lahir teriak gak? Betul ya? Yang lucunya ibu-ibu mau ngeden, kencengnya di sini. Oh, gitu ya. Sakit, ya gak keluar-keluar lah. Kalau ngeden itu yang di nafasnya nafas di perut. Ini malah nafasnya di sini. Harusnya pakai nafas diafragma perut. Bukan nafas di sini dada atau leher. Ntar yang anak yang mau melahirkan istrinya ya, ingetin, Dek, nafas perut, Dek. Nafas perut, Dek, gitu. Jangan, dah ya, Dek, bingung deh nanti. Sayyidah Aminah melahirkan itu nggak perlu ngeden panjang-panjang. Kenapa? Inni ra'aitu nuran yatala'la. Yang aku lihat bukan darah, bukan ketuban berserakan, tapi aku melihat nur memancar. Nur itu tidak hanya memperlihatkan yang dekat di sini. Kata Sayyidah Aminah. Ini Aminah yang cerita hadis dari ini. Allah memperlihatkan cahaya itu sampai tembus ke timur, tembus ke barat. Beliau melihat, ini lagi melahirkan, melihat istana Persia, melihat istana Kaisar Romawi, melihat sampai kemana-mana. Ini yang disebut dalam ilmu rohani, penyingkapan mata batin. Bahasa Arabnya mukasyafah. Apa bahasa Arabnya? Itu diceritakan dalam hadis Nabi. Saya mau tanya Bu, Bapak, ibu-ibu ini waktu melahirkan ngelihat apa? Ngelihat muka suaminya? Apa ngelihat apa? Ngelihat lampu? Kok nggak ada kan yang mengalami mukasyafah, penyingkapan rohani? Orang begini disebut musyrik oleh kelompok yang tidak tahu adab kepada Rasulullah dan keluarganya. Akhirnya diserahkanlah itu Sayyidina Nabi SAW kepada Aminah. Gak lama pulang Halimah. Ya, cerita selesai. Tapi kisahnya belum selesai. Maksud dari hadis ini apa? Sayyidina Muhammad kasih berita kepada Abu Darda. Aku sadar aku jadi Nabi, umurku kira-kira masih 5 tahun. Udah jadi Nabi. Sudah tahu dirinya seorang Nabi. Ibunda juga tahu karena waktu Jibril datang kepada Aminah. Apa kata Jibril? Ya Aminah, yang engkau kandung itu adalah penghulu langit bumi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para wali, rajanya para nabi dan rasul. Udah tahu Aminah? Aminah adalah awwalun nisa amanat binubuwatihi. Perempuan pertama yang percaya nubuat Nabi Muhammad SAW. Sayang umurnya pendek ya. Umur Nabi 6 tahun, cuma setahun setelah diserahkan, habis ziarah ke ayahnya, pulang sakit meninggal. Radhiyallahu ta'ala anha. Ya, semoga Allah meridainya. Amin ya rabbal alamin. Habis itu kembali ke kakeknya Abdul Muttalib. Itu Abdul Muttalib punya cerita lain. Ini kisah penutup malam ini. Siapa yang kita rayakan, kita ceritakan maulidnya. Kenapa dia sepenting ini? Sayyidina Abdul Muttalib. Ya. Itu Mekah. Ada pohonnya gak? Pohon kayak kita-kita ini ada gak? Gak ada. Ada paling rumput-rumput yang agak tinggi dikit. Hujannya jarang. Suatu masa itu Mekah paceklik. Ketika paceklik sudah dicoba semua doa orang musyrik, gak ada yang tembus. Ya wajar musyrik, gak tembus lah. Akhirnya Abdul Muttalib dapat kabar mimpi dari saudari tirinya. Apa kata saudari tirinya? Wahai, bukan tiri juga ya, sepupu barangkali. Lut ya, sepupu. Apa kata sepupunya? Wahai Abdul Muttalib, aku mimpi didatangi malaikat yang mengabarkan itu anak Nabi Rasulullah. Itu anak Rasulullah. Cucu kamu itu Rasulullah. Kalau berdoa bawa dia. Sadar dia cerita ke Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib adalah pentakbir mimpi di zamannya. Langsung dia ambil Sayyidina Muhammad kecil, masih baby, masih bayi. Itu dia bawa berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah. Dibacalah salawat Adnani.
turun hujan langsung. Turun hujan langsung. Itu baru bawa Nabi. Cuma bawa Nabi doang. Jadi Abdul Muthalib itu sudah beberapa hari muji Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kuasa, Maha Kuasa. Enggak tembus. Makanya la ilaha illallah. Zikir-zikir subhanallah. Semua zikir, semua wirid tanpa ada sholawat batal. Enggak keangkat ke langit. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita kenal Allah, pintunya Rasulullah SAW. Nggak ada Rasulullah, turun nggak Quran? Lebih penting kenal Nabi dulu atau Quran? Nabi dulu, karena di dalam diri Nabi ada nurul Quran. Maka aneh kalau ada orang mengatakan, saya lebih percaya Nur Muhammad itu adalah Al-Quran. Itu orang agak kurang cerdas itu Pak, walaupun dia profesor doktor. Kenapa? Quran itu turunnya ke siapa? Ke tembok, ke kertas, ke perpus? Tidak. Quran itu turunnya ke qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau kenal Quran lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidah Khadijah ditanya, Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, ma khuluqu Muhammad?" Apa akhlak Sayyidina Muhammad? Apa jawaban beliau? Khuluquhul Quran. Disambung itu. Khuluquhul Quran. Akhlak dia adalah semua yang ada di Quran itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Kenapa akhlaknya Quran? Karena akhlak itu terjemahan yang di dalam kolbu ini. Kolbunya ada nur Quran, itulah akhlak dia. Di kolbunya ada nar apa arti nar itu? Api, keluarnya marah-marah. Dalamnya gelap, hatinya kebenci. Bapak Ibu saudara-saudariku yang bukan Allah, sederhana saja ayat yang tadi dibaca oleh qori kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul ada uswah, ada contoh yang sangat baik. Tapi itu hanya didapat oleh dua orang, dua kelompok. Dua kelompok ini itulah yang sudah dibersihkan kolbunya. Kita ini kan nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin. Tidak pantaslah malaikat Jibril bersihin jantung kita. Tapi Allah memberikan kunci-kuncian bahwa yang dilakukan Jibril ke Muhammad itu aktivitasnya ada dua. Uswatun hasanah hanya dapat diserap oleh dua kelompok orang. Liman kana yarjullah. Satu orang yang kolbunya berharap kepada Allah semata. Yang kedua, wa dzakarallaha katsira. Kolbunya, ruhnya banyak mengenal Allah, mengingat Allah. Banyak berzikir kepada Allah. Orang berharap kepada Allah karena dia kenal. Orang berzikir karena dia kenal. Berarti ada ilmu. Itu yang disebut oleh Nabi tadi, setelah jantungku, kolbuku dibersihkan, dimasukkan nur iman. Yang kedua nur hikmah, nur ilmu. Jadi kalau ingin kolbu ini, kolbu kita dapat nur dari Rasulullah, dapat waris nur dari baginda Nurul Anwar, Nur Muhammad SAW. Lakukan dua ini. Liman kana yarjullah itu nur iman, wa dzakarallah katsira itu nur ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Masukkan itu semua. Dan ada jalan pintasnya, dua saja. Apa itu? Pertama, kenalilah beliau. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah, kata guru kami, ketahuilah bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Ar-Razi, kamu kira langsung kenal la ilaha illallah? Tidak. Kenali dulu siapa yang mengajarkan kamu la ilaha illallah. Obrolannya sama. Kalau yang ngomong orang beda, akan beda. Ini mohon maaf, ada orang belum kaya, belum sukses, terus bikin status di Facebook, cara-cara sukses. Didengar nggak? Didengar nggak? Nggak. Ada orang sudah sukses, punya rumah banyak, mobilnya banyak, sahamnya banyak, bininya banyak. Lalu dengan semua banyak kesuksesannya itu, apa yang dia lakukan? Dia berkalam sedikit. Kamu kalau mau benar hidup, istiqomah. Kalimat itu langsung jadi viral. Sekampung jadi viral kalau dia pasang status. Oh, orang kaya ini soleh, dia istiqomah. Padahal dia sholat juga kagak. Ternyata istiqomah versi dia istiqomah bekerja.
Orang lihat. Kalau mau merasakan kebesaran la ilaha illallah, carilah guru yang kolbunya mewarisi kolbu Rasulullah. Kalau dia baca la ilaha illallah, itu akan menghunjam dalam kolbu kita. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Nur kami merata ke alam semesta, ya. Rasyaqat qulubal munkirin, ya. Sihamuna, siham kami, panah kolbu kami, panah zikir kami, panah ilmu kami dapat merobek-robek kolbu orang yang mengingkari ilmu ini. Maksudnya adalah kalau kita berilmu, kalau kita kenal siapa yang ngajar, kita nggak akan kemudian su'ul adab. Ini anak-anak ini kalau tahu hormatnya, bagaimana cara menghormati guru, bagaimana mulianya guru, nggak ada anak-anak kurang ajar, nggak ada anak su'ul adab. Seandainya orang Taif mengenal siapa yang datang kepada mereka, mereka nggak akan lempar pakai. Maka Nabi cukup mengatakan begini, wahai Jibril, fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak kenal siapa aku. Jadi Sayyidina Nabi bukanlah menghancurkan orang yang tidak faham, tidak sefaham, kurang ajar, orang durhaka. Itu solusi bagi dia jika ada suatu masalah. Cari akarnya. Akar segala sesuatu ada al-jahlu. Ra'su kulli syarrin al-jahlu. Semua asal-muasal keburukan bara bencana itu kejahilan. Maka saya sampaikan tadi kepada Dewan, pencitraan boleh, yang penting real. Karena pencitraan itu bagian dari memerangi al-jahlu. Apa arti al-jahlu? Kejahilan, kebohongan, kebodohan. Orang harus tahu aktivitas-aktivitas kita. Karena wakil rakyat. Kalau wakil Allah, cukup Allah yang tahu. Pertanyaan penutup. Kepada semua yang berkhidmat di masjid, di majlis. Kepada semua yang punya usaha untuk agama ini, negara ini, untuk negeri ini. Untuk keluarganya, untuk guru-gurunya, untuk saudara-saudaranya. Tapi mereka tidak tahu kalau antum ini, bapak ibu ini sedang berjuang. Sedang berkhidmat, sedang berjasa. Tidak dihargai. Kira-kira Allah tahu nggak dengan perjuangan kita? Tahu nggak khidmat kita? Itulah hasbunallah wa ni'mal wakil wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menyaksikan. Kalau betul ada nur iman. Inilah prinsip Nabi, uswah hasanah Nabi. Kalau ingin buat karya di muka bumi, di langit, apalah istilahnya, nggak usah kemudian orang mesti tahu. Cukup Allah yang tahu. Nanti nur semerbak itu tidak akan pernah orang lupa. Kalau ada gula, semut dari mana juga datang. Kalau nyimpan bangkai, nyimpan nih kebusukan hati, lama-lama tercium oleh orang. Oleh karena itu, saya menghimbau diri saya sendiri dan kita semua, walaupun kita bukan seorang nabi yang dibersihkan kolbunya oleh malaikat, mari bersihkan kolbu kita setiap hari dengan membaca kisah-kisah Nabi, bersolawat kepada Nabi, beristighfar kepada Allah, Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Nanti kolbunya akan bersih, harum. Kalau sudah harum, malaikat di langit pun turun. Kata Nabi SAW, "Lau tadumuna ala ma kuntum indi wa dzikri, la safahatkumul malaikah ala furushikum." Seandainya kalian istiqomah, ya, membawa rasa rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, zikir kepada Allah, salawat kepadaku, dibawa kemana-mana, dibawa ke rumah, gak perlu ada orang tahu, gak perlu pasang status. Jangankan Allah, malaikat pun akan bersalaman denganmu walaupun kamu sedang tidur. Tidur itu kita sadar atau tidak? Jadi mohon maaf kepada orang yang sok memberantas halu. Kalian sedang memberantas dan sedang memerangi Allah. Karena malaikat Allah memang mendatangi orang-orang yang tidur. Jangankan zikir, tidur sedang lalai pun didatangin malaikat. Maka jangan heran, wali-wali Allah itu dia diberitahu. Malaikat datang, dia tahu. Ya. Ada guru kita berkubur gak jauh dari kantor wali kota sini.
Sewaktu saya datang dulu, dia waktu masih hidup. Kita datang, itu kita dilihatin begini, lama dilihat. Lalu dia baca-baca semua. Bukan jinnya, kamu ada jinnya ini, jin ini. Dulu kita datang karena berguru perdukunan, si dukun ngomong, kamu ini khodamnya ini, khodamnya ini, khodamnya ini. Kita sudah tobat dari ilmu perdukunan, ketemu guru ahlillah, mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Ketika kita datang, dia bilang, Masya Allah, malaikat yang jaga kamu namanya ini, jumlahnya sekian, disebut semua. Saya baru faham hadis ini pas jumpa beliau. Ya, melingkar 2 atau 3 tahun yang lalu, kita sampai pada dekat sini. Semoga Allah Ta'ala berkahi semua orang yang telah berbakti untuk negeri ini, yang membangun masjid, apa nama masjidnya, Nurul Iman, ya, Haji Lai, keluarga dan semua pewakaf-pewakaf, semua orang yang telah pernah menyentuh masjid ini untuk kebaikan. Wabil khusus semua panitia malam ini, ya, Pak RT, Pak RW-nya, semua ahli takmirnya, semoga Allah angkat derajat kalian. Kenapa? Wa rafa'na laka dzikrak, yang diangkat itu cuma orang yang mengangkat nama Nabi Muhammad. Ini jaminan dari Allah, jangan pernah berhenti. Tahun depan bikin lagi maulid. Seperti ini lagi, kalau bisa lebih meriah dari ini. Insya Allah, ya, nanti kita bikin maulid juga di Buaran, di Surau Ribat di sini. Monggo, silakan datang. Itu majelis, bukan majelis eksklusif, itu inklusif, siapapun boleh masuk. Insya Allah, mohon doa segera selesai dan kita bisa ramaikan, makmurkan. Mohon maaf salah kurangnya, mohon maaf jika ada yang tersinggung. Semoga ada manfaat yang diambil, nur yang tembus ke dalam kolbu. Allah kemudian kekalkan itu sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasy Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.